Saya di sini masuk dari tahun 80. Asli saya Ciapus, Kota Batu. Selama tinggal di Pulau depan di Werda, yang selama sudah 4 tahun ditinggalkan. Memang ada penunggunya, 1 genderuwo, 2 kuntilanak, 3 tuyul, 4 mama. Itu dari uji nyali yang telah berhasil masuk ke dalam. Dia pernah ngomong sama saya, orang Cina sendirian dia masuk sendiri. Kamu berhasil katanya. Apa? Genderuwo, kuntilanak, tuyul sama mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi dalam kisah kiamat. Apa itu kiamat? Kisah malam Jumat. Pemirsa di rumah, saya sekarang berada di Panti Werda Sukma Raharja yang dimana di sini terdapat di wilayah Kota Bogor ya Bu ya. Di mana Bu? Pulau Empang. Pulau Empang. Pemirsa, di sini terdapat panti jompo yang dimana panti jompo ini menjadi viral dan konon katanya banyak penampakan yang terjadi di sini. Para warga-warga melihat ada penampakan seorang nenek-nenek ataupun seorang wanita dan ada suara-suara yang mengerikan, mengagetkan di sekitar warga. Dan tidak kalah seramnya lagi, di sini masih terdapat kursi roda yang dimana ini memang di sini memang sudah menjadi simpanan untuk panti jompo di sini. Nah, tentunya pemirsa, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh warga sekitar yang dimana beliau ini adalah Ibu RT dari wilayah Panti Jompo Werda Sukma Raharja. Oke pemirsa, kita langsung aja kita ulas kisah apa saja yang pernah terjadi di sini. Ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ade. Ibu Ade. Ya. Ibu di sini sebagai ketua RT di sini berarti. Iya. Ya. Ibu sudah berapa lama Bu? Jadi RT. Hampir 10 tahun lebih. Wow, panjang juga perjalanannya Iya. ya. Ya. Nah, ya memang kan di sini kan terdapat panti jompo yang dimana menjadi viral nih Bu, panti jompo ini Bu. Banyak yang sudah mengambil kisah panti jompo ini dan tentunya kita juga ingin tahu benarkah kisah tersebut gitu Bu. Nah, panti jompo ini awal mulanya itu berdiri pada tahun berapa Bu? 1984. 84. Nah, terus berakhirnya ini sudah tidak ada lagi kegiatan? Sekitar tahun 2016 ya. 2016 ya. 2016 akhir deh. Sekitar segituan. Soalnya itu sih setelah kedatangan Pak Wagub ya, wakil gubernur, dia ngelihat kondisi di sini itu kan udah nggak layak katanya. Soalnya di sini itu ada 2 aliran sungai. Jadi kalau misalkan di sana banjir, pasti kena ke sini. Padahal enggak. Gitu. Jadi mungkin karena ngelihat kondisinya juga seperti itu, jadi direncanakan untuk pindah ke gitu. Sukabumi, ke Cibadak. Akhirnya tahun 2016 itu ya udah gitu, akhirnya mereka pindah. Ya? Direlokasi ke sana gitu. Pemirsa,
benarkah di sini bahwa yang mengganggu di wilayah sini adalah penghuni atau penunggu dari panti jompo tersebut? Nah, kalau yang saya rasakan Bu ya, dengan Ibu yang sudah benar-benar cerita dari para warga, kalau yang saya rasakan justru bukan penunggu sini, bukan dari para panti-panti yang di alam sini dulunya. Justru kalau saya ngerasa gitu ya, tadi saya ada sosok yang menyampaikan mereka justru di sini menunggu gitu kan, kayak rasa kerindu. Jadi mereka bilang bahwa bukan kami yang jahat, bukan kami yang ganggu, bukan, tapi dari justru sekitar luar gitu kan. Nah, kalau Ibu Ade, pengalaman yang udah pernah Ibu dengar dari cerita kisah itu, emang ada apa aja sih Bu di sini Bu? Banyak sih. Cuman kalau yang saya tahu sih, karena ini kan Panti Werda ini kan dia ada aliran selokan ya. Jadi tembusan dari sungai itu ada gonggok saluran air. Saya kan emang dari kecil di sini ya. Jadi sebenarnya makhluk yang bukan makhluk sih, maksudnya penghuni alam gaibnya itu yang paling yang suka ngeganggu itu yang dari situ. Dari gonggok air itu. Iya, jadi bukan nenek-nenek di sini. Bukan nenek di sini. Jadi terus entahlah, mungkin kan kalau makhluk kayak gitu kan bisa nyerupain ya. Iya, betul. Nenek bisa nyerupain itu. Kalau warga sih sering ngelihat ya sosok nenek-nenek, mungkin karena mereka menyerupai nenek-nenek yang ada di sini gitu. Iya. Kalau tadi tadi saya memang di depan situ saya melihat emang ada sosok gitu ya, perempuan tuh ya, memang tua gitu ya. Tapi kalau yang saya rasa justru baik yang di depan situ, terus di sini. Tapi kalau saya tadi ada yang sebagian yang ngomong sama saya bahwa bukan kami yang mengganggu gitu kan, justru yang di luar-luar. Justru kami di sini malah ini dia uniknya pemirsa. Tadi ketika saya datang ke sini yang saya rasakan bukan seram, tapi malah sedih. Ya mungkin di konten ini ada sedikit berbeda ya. Tidak semuanya selamanya seram, tapi harus ada memang yang harus kita sampaikan bahwa yang saya rasakan di sini justru sedih. Mereka justru menyampaikan ke saya bahwa tolong dibantu juga, disebarluaskan juga bahwa andai pun ada yang mengganggu, andai pun ada yang istilahnya menggoda atau apa, itu bukan kami katanya gitu. Justru kami di sini sedih kalau dituduhkan itu kami gitu loh. Berarti kami itu bukan seperti itu, karena dia sendiri pun udah merasakan sedih seperti itu Bu. Emang gangguannya itu memang luar biasa Bu di warga atau gimana Bu? Enggak luar biasa sih, paling cuman penampakan aja, nggak sampai gimana gitu ya. Paling kalau misalkan itu sih warga kadang suka ngelihat, siang hari pun ngelihat ada sosok nenek-nenek yang lagi ngejemur. Terus kalau malam itu yang ronda itu suka ngelihat nenek-nenek tigaan duduk gitu di depan kayak gitu. Iya. Terus kalau udah suara-suara itu udah nggak aneh, kayak suara mandi, suara orang nangis, samping depan kanan kiri itu udah nggak aneh. Iya. Nggak aneh Bu, katanya kayak gitu mah kita mah gitu. Ya karena yang Ibu yang ceritakan, Bu Ade cerita itu kan emang ada benarnya gitu. Yang saya rasakan pemirsa, karena apa? Mereka tuh belum merasa mereka meninggal. Persoalannya itu, dan mereka di sini masih merasakan mereka menunggu dijemput gitu ya, mau jemput nunggu anaknya yang ngejemput gitu. Mereka ngerasa kayak penantian gitu loh, ya namanya rasa sayang ya. Rasa sayang itu kan bedanya kan, kalau orang tua kan sepanjang masa, tapi kan kalau anak ya mungkin belum tentu seperti orang tua. Nah dia tuh ngerasa penantian itu akan ditunggu, akan dijemput. Jadi hasil sebuah rutinitas yang saya rasakan tuh seperti itu Bu, yang makanya ada mandi, terus ada apa, karena mereka masih nunggu gitu loh, karena rasa sepi dan rindu. Nah itulah yang menyebabkan nih nenek nih jadi keterikatan di dunia gitu loh. Jadi dia nggak ikhlas ke atas, jadi akhirnya dia masih menanam di sini, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya punten Ibu, kalau yang mengganggu di sini, yang tadi ada yang ngasih tahu ke saya, bener nggak omongan saya? Justru yang mengganggu di sini perempuan muda, rambutnya panjang, ya agak serem sih wajahnya. Justru dia. Ini kan kalau di sini kan itu sungai, ini sungai. Kadang ada yang korban dari ada yang anyut. Terus ada yang korban mereka dibunuh atau dibuang ke sungai. Jadi
yang penasarannya pada kumpul di sini. Iya, betul. Gitu. Jadi itu betul Bu. Jadi yang penghuni luar apa makhluk-makhluk penasaran yang di luar situ ya pada masuk ke sini. Iya, Karena ini kosong gitu. Iya, jadi karena ini pemirsa karena di sini kosong gitu ya. Jadi saya di sini mau meluruskan juga gitu, mungkin ada konten-konten sebelumnya bahwa sepertinya ini adalah nenek-nenek, ulah-ulah nenek di sini yang mengganggu sepenuhnya itu bukan. Kalau yang saya rasa ya pemirsa ya, justru dia itu justru ingin mendoakan, minta doa-doa dari kita. Tapi memang ada yang masih terikat di sini karena ya masih menunggu. Ya, sampai ada nenek-nenek tuh setiap hari nanyain anaknya. Gitu. Ya, itu benar. Nanyain anaknya, kok anaknya nggak dijemput? Nah itu yang ada di sini. Sampai dia meninggalnya anaknya nggak ada. Kadang penghuni pekerja panti di sini suka kebingungan. Kalau misalkan sakit, dicari data keluarganya. Kalau ketemu ditelepon berapa kali nggak datang, ya udah akhirnya dikuburin. Gitu. Ya, itu jadi memang yang saya rasakan seperti itu Bu. Ketika saya datang masuk ke sini, rasa seram itu kalah dengan rasa kesedihan di sini. Di sini kayak ini kalau pernah ada mungkin kisah cerita bahwa kursi ini goyang atau apa gitu kan. Karena satu yang masih terikat itu yang di sini duduk. Ini yang masih menanti, yang masih harusnya udah lepas gitu kan, tapi karena masih menanti, menunggu mau apa, itu benar tuh kalau yang nenek satu itu ada di sini emang Bu, ada di sini nih yang suka duduk di kursi roda ini gitu kan. Tapi selebihnya itu ya agak keras sih memang nenek ini, agak keras karena dia masih berharap anaknya tuh datang jemput gitu loh. Tapi ya udah Nek, udah nggak bisa, jadi nenek juga capek nanti di sini, jadi harus ikhlas. Di sana akan jauh lebih enak insya Allah ya. Nah, pernah nggak dengar ada cerita Bu dari warga-warga di sini ada sosok perempuan mukanya hancur, yang ganggu atau gimana gitu? Kalau yang mukanya hancur sih nggak pernah dengar ya. Paling mereka nggak pernah nampakin yang serem-serem sih keluarga mah. Nggak pernah gitu. Paling cuman kalau perempuan sih paling ketawa doang gitu. Ya, ketawa. itu dia itu. Jadi dia itu penunggu dari luaran yang Ibu tadi cerita. Itu benar. Dari luaran, bukan dari dalam sini. Iya. Ya. Nah, ini kan berarti kan ada banyak kamar ya Bu ya? Kalau ini sih rumah dinasnya kepala panti. Oh ini rumah dinas kepala panti. Kalau di sana baru ruang-ruang kantor. Kalau itunya kamarnya nenek-neneknya. Nah, kalau selama ini mengganggu Bu, ada nggak sih yang mengganggunya tuh sampai masuk atau gimana? Pernah nggak? Banyak. Oh iya. Kalau sampai kesurupan banyak. Di sini? Tapi nggak pernah maksudnya nggak pernah ekspos. Ya kan warga kan suka aktivitas ke sini juga. Apalagi kalau misalkan sholat taraweh, gitu kan suka pada sholat taraweh ke sini terus pada ngaji gitu. Terus kadang mereka suka pada main. Jadi gini, di sini dulu itu ada WC yang warga tuh suka ikut ke sini gitu. Untuk keperluan buang air kecil, buang air besar lah. Gitu. Jadi ada aja gitu. Cuman ya kita mah nggak ekspos. Jadi yang saya rasakan tuh gini, karena aura di sini tuh karena memang belum ikhlas untuk pergi, jadi akhirnya ditumpang sama yang dari luar-luar tuh kayak dimanfaatin gitu loh. Karena kalau andai pun seandainya beliau-beliau ini ya nenek-nenek semua yang di sini mungkin ikhlas gitu ya dengan keadaannya seperti ini, nggak ditumpangin. Yang kalau saya rasain sih seperti itu. Dia lebih ditumpangin dari yang sekeliling di situ. Yang lebih bahaya sebenarnya sekeliling-sekelilingnya. Sama ini sih kalau yang saya tahu sih karena yang dari Gonggo itu dari Solokan. Apa? Dari Solokan. Ya. Jadi ini tuh ada solokan dari air. Ini kan sungai di atas. Dia ada sodetan untuk solokan ke pembuangan air sungai ke sini. Jadi penghuninya di situ. Ya itu tuh kayak genderuwo gitu. Iya. Benar. Kayak genderuwo. Jadi itu yang ngeganggu sebenarnya. Soalnya anjir. Soalnya di situ kan ada rumah juga. Jadi ini kan panti, ini rumah warga. Solokan ini nembus ke rumah warga itu. Yang saya sering dengar itu, setiap yang ngontrak di rumah ini pasti kesurupan, pasti digangguin sama makhluk itu. Apalagi dua-duanya perempuan kan? Kalau yang di sana ya, tapi kalau yang dari luar sini ya perempuan. Nggak doyan ya sukanya? Oh iya bener.
Ya? Apalagi kalau kita dapat head. Ya, sukanya sama perempuan. Ya. Si yang makhluk ini. Dia suka tadi saya nyambung ngomongan ibu ya. Katanya masalah gundruwo, terus masuk ke dalam selokan rumah kontrakannya itu pasti selalu kesurupan. Nggak boleh di situ usia 25, 26, 27 kontrak di situ nggak boleh. Iya. Nah, jadi soalnya ini rumah, jadi si rumah itu di atas selokannya gitu tuh. iya. Gitu. Nggak boleh. Jadi dia kalau usia-usia kayak gitu, apalagi pengantin-pengantin muda nggak boleh. Jangan ngontrak di situ sih kalau saran saya. Di situ kalau yang boleh ngontrak di situ yang ya udah laki-laki aja, single-single gitu. Kalau saya sih dengarnya dari situ ya cerita-ceritanya. Kalau dari panti sih nggak ada yang serem. Tiap nanti makanya saya bilang saya lebih melihat kesedihannya malah Bu di sini merasakan kesedihannya. Saya bilang jadi pemirsa, jadi awal dari kisahnya yang viral ini gitu kan, konon katanya di panti jompo ini seram sekali gitu ya, dengan atribut, dengan adanya kereta dorong apa kursi roda gitu kan. Ya awalnya kan asumsi saya ini adalah sesuatu yang hal yang sangat-sangat menakutkan, krusial banget, menyeramkan banget. Justru ketika kami masuk di sini yang saya rasakan adalah sebuah butuh apa? Butuh doa satu, dan kedua ya mereka menunggu ya gimana sih, sedih, malah lebih kerasa kesedihan gitu kan. Cuman ya kasihan, jadi akhirnya karena mereka tidak lapang, tidak ikhlas, akhirnya itulah yang menjadi ikatan mereka di dunia. Harusnya mereka udah tenang di sana. Itu buat jadi gini, kalau menurut saya ya, karena kan mereka suka pada izinnya ke saya. Saya suka bilang, kalau mau nyari hantu atau mau nyari sesuatu yang misteri di panti, tolong kalau udah ketemu jangan lari, ajak ngobrol. Kenapa? Iya, saya bilang gitu. Bener. Ini mau udah ketemu malah lari, ajak ngobrol aja. Kenapa, Nek? Egois seperti itu. Dan saya pikir kalau emang mereka benar-benar punya sesuatu yang istimewa dalam diri mereka, ya mereka harusnya bisa ngerasain. Iya. Harusnya tahu, oh bukan si nenek kok yang jahat. Enggak Kayak gitu. Saya karena suka bilang sama yang suka ke rumah gitu, yang suka minta izin, saya bilang kalau ketemu sama hantunya jangan suka lari, ajakin ngobrol. Kenapa? Gitu. Bener Ibu, itu bener. Gitu, saya bilang nggak lucu kalau nyari hantu ketemu lari, nggak lucu gitu saya bilang. Udah nyari lari, udah temuin lari ya Bu ya. Iya. Kalau nyari ajakin ngobrol aja, kenapa sih gitu? Iya. Kenapa masih ada di sini? Saya bilang itu. Makanya saya suka bercandain itu youtuber saya bercandain. Tapi benar. Iya tuh kalau mau nyari hantu mah jangan lari, saya bilang itu. Sok saya kasih kuncinya, saya mah nggak apa-apa, saya bilang. Iya gitu. benar. Karena di sini lebih banyak kesedihannya. Justru si nenek bilang tolong sampaikan gitu ya kepada ya warga-warga sekitar, pada yang datang ke sini, sampaikan juga kalau bahasa Sunda teh bukan saya. Sanes abdi. Begitu bukan. Nenek nggak gitu. Jadi gitu. Jadi gini, karena di sini kan emang banyak makhluk dari sana dari sini ya. Soalnya ini pertemuan dua sungai teh. Sungai Cipakancila sama Sungai Cisadane. Kalau namanya sungai kan banyak makhluk ya. Iya. Di mana-mana ada. Iya pasti. Jadi mereka mengatasnamakan nenek-nenek di sini. Kasihan. Kadang misalkan ada warga yang meninggal, nanti dia nyerupain si warga itu yang meninggal. Iya, jahilnya tuh kayak gitu. Padahal mah bukan si nenek. Bukan. Saya pernah, soalnya yang tukang masak di sini pernah cerita ke saya, kaget Bu Ade katanya, lagi masak dipanggil teh katanya, pas nengok ke atas si itu yang baru meninggal. Saya kaget, nggak mungkin teh kami orang meninggal baru-baru mau ke dunia, saya bilang itu untuk memperhitungkan amal perbuatan dia aja kan ya, gimana gitu. Di sini ya gitu. Bener ibu Ade bener bilang. Di sini kalau saya lihat ada yang masih terikat di sini, memang ada. Ya karena itu dia, nenek belum mengikhlaskan, masih nungguin kapan dijemput, kapan anaknya datang. Jadi sampai dia tuh lupa kalau dia tuh udah nggak ada di sini gitu kan. Ya itu kan yang harus kita ingetin, bahwa kalau nenek masih kayak gitu mulu, nggak ikhlas, ya nggak bisa pulang. Kasihan nenek di sini, nenek nggak tahu apa-apa, jadinya nanti dituduh-tuduh kalau yang di sini nenek, padahal bukan nenek di sini, atau nenek di sana insya Allah lebih bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah nanti siapa tahu juga ada keluarga yang udah ada di sana gitu kan. Itu yang harus kita kasih pengertian gitu kan. Kasihan juga udah selama hidupnya sepi, toh kalau dia udah nggak ada jangan, istilahnya jangan dikitin, kasihan ya gitu. Itu sih yang saya rasain tuh kayak gitu kan. Nah kayak yang paling apa ya, orang tua tuh keras ya.
Kalau kayak ibu kita gimana sih tuh kalau Ya, udah kekeh. maunya kekeh gitu. Kalau udah maunya tuh emang yang ini nih. Nih pemirsa di sebelah. Ini yang biasa duduk di sini nih. Saya duduk itu nungguin. Itu ini yang masih terikat ini, makanya akhirnya sangkanya itu semua tuh nenek. Ada 3 di sini. Yang masih terikat. Jadi rasa sayang dia kepada anaknya ngelebihin dari rasa dia kepada Tuhan. Kan nggak boleh ya kan? Kayak gitu Ya, juga. soalnya kalau yang sering lihat sih tiga orang ini, 3 nenek ini yang sering muncul. Oh benar ya kan? Iya, 3. Ya, dulu kakak saya ronda. Jam berapa ya? Jam 11-an lah, jam 12-an lah, belum terlalu malam, jam 12 jam 1. Dia ngeliat ada nenek-nenek duduk 3 di depan kantor. Jadi kayak orang nungguin gitu. Jadi kayak orang nungguin. 3, ada Dia 3. kaget. Ih, nenek udah gitu yang lucu lagi nih. Ada tukang roti, ini lo maghrib. Ada tukang roti. Dia hujan. Dia berteduh lah di gerbang itu. Ini belum sekotor ini ya, masih baru-baru ditinggalin. Dia nanya ke tukang bakso, "Mas, emang di sini masih ada penghuninya?" "Kenapa emang?" "Itu ada nenek-nenek 3-an." "Oh, karena si mas-mas udah tahu ya." "Oh, udah nggak apa-apa, biarin aja." Oh, gitu? 3-an. Oh, 3-an Pasti itu ya? 3-an. Iya, emang bener 3. Dia sahabatan 3. 3-an. Paling seneng duduk di situ. Ya, depan kantor. Iya, di situ paling seneng duduk di situ. Tadi juga begitu 3-an. Gak begitu tinggi, kurus gitu kan, gak begitu tinggi gitu kan, pakai baju putih segini bajunya, terus seneng dia duduk begini-gini, terus dia demen tuh duduk situ, Uncang-uncang kaki. uncang-uncang kaki situ, nenek di situ, kasihan. Saya tuh ngeliatnya bukannya ibu, maaf ya nenek, bukannya gimana ya, bukan takut kenapa, justru kasihan gitu kan ngeliatnya. Nenek harusnya udah enak, udah tenang, masih nungguin datang sih kayak gitu aja. Jadi padahal dia dibuang sama anaknya. Jadi disimpan di sini, udah gitu anaknya nggak balik lagi. Gitu. Kebanyakannya gitu di sini. Jadi datang sama keluarganya, dia ngasih alamat palsu, kasih nomor telepon palsu, giliran ada apa-apa, dihubungin susah. Kebanyakan seperti itu. Jadi saya kadang suka ngobrol sama pegawainya, jahat amat sih, saya bilang gitu kan. Udah punya ibu, udah tuh bukannya dirawat malah dibuang, saya bilang gitu. Ya. Dan mereka kan emang suka, mungkin karena saya pengurus ya, jadi suka pada cerita gitu. Iya, benar. Suka pada cerita ke Bu RT atau gimana gitu. Saya bilang iya. Terus kadang kalau suka ada pertemuan juga di sini kan suka ada acara, suka ada pertemuan dari provinsi gitu kan. Nenek-nenek itu kelihatan banget mereka bahagia, tapi nggak bisa dibohongin dari mata mereka, mereka sedih. Hancur, hatinya hancur. Mereka suka nanya, mananya Cena, mananya gitu, kayak gitu. Ya Allah. Ya itu pemirsa yang memang ada di kisah kiamat ini, kisah malam Jumat ini memang ada kisah misteri yang bisa kita ambil, tapi juga kisah misteri ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat pemirsa di rumah semua, bahwa apa yang kita lihat itu, apa yang kita rasa itu belum tentu semuanya itu ya memang apa yang kita lihat seram atau bagaimana. Justru di sini ada kisah-kisah yang sangat memilukan ketika saya masuk di sini, yang mungkin saya terpanggil datang ke sini untuk meluruskan bahwa ya Tidak seseram itu. tidak seseram itu di sini gitu loh. Bukan karena faktor nenek-nenek itu, justru nenek-nenek di sini adalah ya yang terluka gitu loh. Gimana sih? Ini buat pembelajaran buat kita semua, jangan memperlakukan ibu kita seperti itu gitu ya. Karena nggak ada indahnya hidup kita kalau memperlakukan ibu kita seperti itu ya Bu ya. Ya kita buat ibu kita seumur hidupnya nangis nantiin kita gitu, itu kan dosa berat sekali seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan nih nenek di sini, nenek semua yang ada di sini yang lagi ngeliatin saya, nenek, ya semoga Bismillah ya Allah, semoga nenek diberikan keikhlasan ya, keredoan ya Bu ya, ya, biar nenek nggak disangkain terus kalau yang di sini nenek, di sini nenek, di sini nenek gitu kan, karena neneknya juga masih nunggu-nunggu nanti gitu kan, nanti nenek dimanfaatin sama yang sekeliling-kelilingnya gitu kan, jadi ya ikhlas redo nek pulang gitu ya, siapa tahu nanti di atas bisa bertemu keluarga ya Bu ya. Jadi memang saya jujur pemirsa, ketika saya masuk tuh Bu, kan dengar cerita-cerita bahwa tentang panti jompo di sini, wah ini kayaknya serem nih.
menakutkan, bagaimana gitu kan, krusel banget, bener-bener suatu hal yang mencengkram gitu kan. Memang benar ada ceramnya, tapi bukan pemeran utamanya justru. yang kata ceritanya katanya di panti jompo ini ya bahwa itunya bukan beliau ini justru baik-baik gitu kan. Ya karena mereka masih beranggapan kegiatannya masih kayak mereka belum nggak ngerasa mereka meninggal Bu, persoalannya itu karena rutinitas mereka apa. Makanya dilihat itu aja. Duduk, jemur, mandi. Nah, itu rutinitas mereka karena mereka menganggap seperti itu. Karena nenek udah nggak ada di sini, udah nggak terikat. Kalau nenek masih nunggu di sini, nanti nenek terikat di sini nggak pulang-pulang gitu. Kalau yang penampakan sih biasanya dari makhluk lain. Ya. Yang terutama yang itu gitu. Yang disolokan itu. Ya, ini saya lagi marah. Jahat banget soalnya. Yang di situ tuh jahat banget. Itu udah dari dulu Sang. Iya, pokoknya di situ nggak boleh Bu, ada yang ngontrak pengantin baru atau ada anak usia 27 sampai sering 28 atau sering. Jadi kalau bagi yang masih head atau masih istilahnya masih subur lah ya, sering diganggu ini. Iya, agak-agak ini pemirsa yang satu ini memang penunggunya agak-agak cabul gitu. Jadi karena aliran airnya nyambung sama aliran air yang di panti ini, ya jadi dia bebas keluar masuk. Iya. Dan kebetulan di situ pun dijadiin kamar mandi, jadi pas banget. Jadi aliran solokannya itu di sini kamar mandi gitu. Jadi bebas banget gitu. Jadi kedemenan dia. Iya. Kayak gitu. Makanya kalau saya sih yakinnya ya bukan si nenek yang jahat. Bukan, jadi yang di pinggir kali, yang dari kali, yang di situ gitu. Iya. Soalnya di situ juga di Cisadane ini suka banyak korban yang hanyut, korban pembunuhan di bawah. Makanya tadi saya bilang, ini ada di satu nih mukanya berantakan. Iya. Ya mungkin dia hanyut. Ya mungkin hanyut, bentur atau gimana. Ini satu nih ini justru yang sering cengangin ketakutan kayak saya rasa itu yang ini, perempuan bukan si nenek, tapi kalau ada kayak mandi itu bener. Itu bener nenek, itu karena kegiatan rutinitasnya dia gitu. Yang tiga, jadi ada 3 nenek di sini yang jadi beliau itu dibuang sama anaknya. Jadi anaknya ngasih alamat palsu pemirsa, nitipin ibunya di sini terus pergi entah kemana. Itu sih luar biasa sih ya, sanggup hatinya gitu ke orang tua ya kayak begitu ya. Apalagi kalau suka dibawa tuh dalam keadaan stroke, pas dibawa dalam keadaan sakit. Ini gitu. Ya. Jadi disimpan di sini, ditinggalin, ya mereka nggak balik lagi. Gitu. Ya ngasih alamat palsu. Iya, di telepon nggak ada. Ya Tuhan, itu dia. Kayak gitu. Nah mudah-mudahan ya setelah tim jejak leluhur Nusantara kesini, Vini Ramaswati di sini, ya sedikitnya kurang lebih kita sebagai manusia ada yang manfaat sedikit gitu ya, bisa menyampaikan bahwa ya kalau ketemu ya mendingan doain. Jangan kabur. Jangan kabur tuh kata si ibu tuh, kata Bu RT nih. Saya suka bilang kalau ketemu sama hantunya jangan kabur, saya bilang gitu, sok doain, ajak ngobrol. Bener itu pemirsa. Gitu, maksudnya jangan lari gitu. Iya, jangan dimainin malah. Iya. Kasihan ya. Untuk para YouTuber lainnya ya, saya harap ketika sahabat-sahabat kesini, justru kalau dengan dialog dengan para nenek-nenek di sini jangan dimainin. Karena bukan beliau yang justru yang ganggu, kalau yang saya rasa ya Ibu ya. Emang bukan tuh kata Ibu kan, justru kita yang di luar-luarnya. Kita malah doain gitu ya, ngomong aja secara batin ke nenek gitu ya. Jadi jangan dimainin. Kalau mereka indigo beneran loh. Oh iya. Kalau mereka indigo beneran bisa ngobrol sama makhluk, kalau bukan? Nah itu. Jadi cuma hanya sekedar konten doang. Nah itu tuh jangan yang seperti itu gitu ya. Ya karena soalnya maaf ya, soalnya gini, berita tentang panti ini yang dipakai untuk YouTuber nyari hantu sudah sampai ke provinsi. Terus dari pihak provinsi diserahkan ke kota untuk dikelola sebagaimana mestinya. Nah di sini karena saya RT dan kebetulan aktif di kelurahan, saya tahu. Jadi lurah nanya ke saya, Bu Ade, menurut Bu Ade, panti yang ada di wilayah Bu Ade mau dijadikan apa? Karena nanti saya akan ngomong ke dinas sesuai dengan keinginan yang ada di warga. Saya bilang gini, Pak, saya
ketua RT, saya ketua kader. Saya tahu kondisi wilayah orang sakit itu jauh untuk berobat ke puskesmas yang sesuai dengan lokasi kita wilayah. Saya pengen panti yang ada di saya dibikin puskesmas pembantu. Insya Allah Bu, Gitu. saya setuju, saya bagus, itu bagus Terus, sekali. Udah gitu beliau bilang, Pak Lurah, soalnya ada 2 dinas Bu, ada yang mau, dinas sosial sama dinas kesehatan. Kalau dinas sosial itu mereka mau bikin rumah penampungan anak jalanan. Saya nolak. Ya betul. Saya bilang kalau rumah penampungan anak jalanan, saya wakil dari warga di seluruh wilayah saya nolak. Karena saya nggak tahu kondisi kedepannya seperti apa rumah penampungan anak jalanan itu, apakah nanti berdampak buruk atau berdampak baik buat kita. Karena maaf ya, bukan saya ngerendahin Anja, bukan. Kita tahu sisi SDM mereka, jadi takutnya Ya paham. berdampak buruk kemana-mana gitu. Jadi kalaupun emang mau dibikin rumah penampungan anak jalanan, tolong dibina benar-benar. Kalau saya boleh berpendapat ya. Ya. Kalau saya setujunya puskesmas pembantu. saya juga. Gitu. Saya sampai bilang ke Pak Lurah, Pak, sok saya mah mau disuruh kumpulin tanda tangan warga aja buat bikin ini panti jadi puskesmas pembantu, saya bersedia muter. Iya, betul. Saya bilang itu sok. Kalau emang Bapak butuh untuk memperkuat keinginan warga nih, warga Paledang yang emang jauh dari puskesmas ya Teh, jauh dari puskesmas, Faskes kita, fasilitas kesehatan pertama kita. Ya saya sih ngajuinnya ini sebagai puskesmas pembantu. Saya udah bosen Teh, jujur. Saya udah bosen. Setiap malam diketuk, Assalamualaikum Bu RT, mau pinjam kunci, mau ke panti. Gitu. Punten. Bukannya saya ini ya. Iya. Karena saya juga merasa ada beban tersendiri gitu. Iya. Sampai saya lihat YouTube-nya Dinas Sosial Provinsi, ternyata rumornya panti ini jadi sarang, bukan jadi sarang, jadi tempat mencari hantu tuh udah kemana-mana Teh. Iya. Saya nggak mau. Jadi kalau takutnya saya dikira memanfaatkan. Kalau saya datang sini berarti jujur apa adanya, bener kan? Bukan apa? Ya, nggak direkayasa. Kan ada rekayasa kan, benar tuh ya. Biasanya nih. Sehari atau 2 hari sebelumnya mereka suka ke rumah, Ibu punten nanti saya mau ke sini ya jam segini. Oh iya sok mangga. Saya mah mangga aja, kayaknya bukan punya saya gitu. Iya. Kalau saya sih hayu aja. Iya. Sok aja mangga. Tapi jujur saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Karena ini bangunannya udah rusak. Tuh. Banyak semak belukar, saya nggak tanggung jawab kalau nanti digigit ular atau nanti kena genteng yang roboh. Saya bilang itu. Pemirsa, alhamdulillah kata Bu Ade, kita memang nggak ada rekayasa di sini. Tadi seperti saya bilang Bu Ade, apa yang saya rasakan akan saya katakan. Nggak ada istilahnya di setting atau apa, nggak ada gitu kan. Seperti yang tadi saya datang bahwa saya tidak ngerasa serem, malah sedih. Ya. Justru saya saranin bahwa justru nenek tadi nyampein bukan kami, tapi kita juga harus ngingetin nenek. Ya udah kalau nenek nggak mau disangkain atau nenek harus ikhlas gitu kan. Nah memang untuk para YouTuber sih saran saya kalau kesini ya kalau ketemu jangan dimainin yang di sininya gitu. Kalau berani main di luar. Maksud saya ya ajakin ngobrol aja gitu. Kalau yang ini mah nenek tuh jangan dimain-mainin atau gimana, kasihan karena mereka sendiri juga udah sedih ya kayak gitu hidupnya ya. Jadi ya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena saya tuh sama ibu saya tuh deket banget. Jadi mereka nggak tahu surga itu di bawah telapak kaki ibu, mereka nggak tahu. Saya sampai detik ini masih nyium kaki ibu. yang pokoknya bukan Panti Werda ini aja, Panti Werda dimanapun saya nitip, kalau udah nitipin ibunya jangan ditinggalin. Oh jangan ya. Jadi nih Ibu Ade alhamdulillah di Feni Ramasutidi bisa menyampaikan keinginannya gitu kan bahwa tempat ini akan dijadikan puskesmas dan itu saya setuju sekali karena memang insya Allah nenek setelah ini ya nenek udah mulai memahami, udah mulai mengerti ya. Bismillah ya Nek ya. Jadi nenek jangan terikat lagi di dunia, biar bisa pulang dengan enak. Kita bantu doa di sini, kita sempurnakan. Nah itu dia pemirsa, jangan kita mainin. Mereka udah jauh lebih menderita dari kita. Lagi gitu. hidupnya aja susah. Hidupnya susah, meninggalnya masih ngegatung seperti ini atau jangan dimainin, lebih baik kita doain. Ya, Bu ya. Ya. Gitu bener kan ya Bu? Bener. Kalau saya sih jadi karena saya tahu dari ini panti masih berdiri, masih berproses di sini, saya tahu mereka suka pada bilang ke saya pegawainya, aduh susah nih nyari keluarganya, nggak ada, emang nggak ngasih alamat, dikasih dicari nggak ada katanya, ditelepon nggak ada. Saya bilang astagfirullahaladzim gitu amat ya, saya bilang gitu. Banyak Bu, ya banyak ya seperti itu. Saya sampai bilang
Gusti, ini orang teh gak mikir apa ya, yang dibuang tuh bukannya hewan, ibu gitu. Nah, Ibu yang kesurupan banyaknya apa? Yang udah pernah Ibu dengar cerita-cerita di sini, yang kesurupan? Ya itu, mereka kangen sama anaknya. Masuk gitu? Jadi istilahnya ngeluapin perasaan dia, pengen ketemu sama anaknya gitu. Kayak Ya gitu. itu dia, makanya neneknya Gitu. udah keras makanya. Bukan kesurupan karena apa-apa, bukan. Dia pengen ngomong gitu. Iya, karena pengen teman ngobrol. Gimana sih kalau kita nenek-nenek kalau butuh teman ngobrol? Karena gini teh, ini panti, dia penghuninya 60. 60. Anggota panti ini 60 orang. Dengan karyawan itu yang cuma 10. Bisa kebayang nggak? Pak, karyawan itu nggak bisa nemenin mereka ngobrol. Ya kan? Karena mereka juga punya kerjaan masing-masing. Iya, pasti. Jadi si nenek ini butuh teman untuk ngobrol, butuh teman untuk berbagi cerita, dan butuh teman untuk nanya ini keluarga saya kemana ya gitu. Jujur teh, ini panti ini tempat favoritnya para caleg. Kenapa? Jadi kalau setiap pemilu, caleg ke calon bupati ke calon wali kota ke siapa ke pasti datang ke sini Mau ngapain? nyari simpati, Nyari simpati maksudnya dengan cara? ngasih sumbangan. Oh. Gitu. Kayak Kayak gitu. Oh. Gitu, makanya saya sekarang suka awalnya cuma gitunya doang sih yang diperhatiin gitu. Kenapa sih mereka nggak merhatiin si neneknya itu gitu loh. Iya. Jadi cuma ngasih aja gitu. Iya, makanya mudah-mudahan setelah ini ya dilihat sama semuanya, datang ke sini tolong doakan, ngobrol, jangan dimainin. Itu dong pesan saya. Iya. Kesian. Kasihan, jangan dimainin. Kesian saya mah. Kalau berani sama yang di luar. Nah, pesan saya teh. Yang di pinggir kali. Yang di pinggir kali, terus ada yang Sama yang perempuan digonggol-gongolkan. yang mukanya berantakan, terus sama yang gundruwo diselokan. Nah, kalau mau yang kayak gitu aja, jangan sama si nenek digudak-gadik ini jadi mainin, nggak usah. Ya. Itu kalau saran saya sih seperti Iya. itu teh. Aduh, alhamdulillah ya. Ini nggak. Pesannya kalau saya sih buat YouTuber, nanti kalau ada lagi yang mau nyari ya kayak gitu. Saya Iya. masuk aja terbuka. Saya nggak akan ngehalangin kreativitas mereka ya. Cuman ya tolong jangan dimainin gitu. Iya. Oh gitu. Pesan dari Bu Ade tolong jangan dimainin gitu ya. Karena Jangan hidupnya. jangan dibikin seolah-olah panti itu menyeramkan, jangan. Ya. Tuh pesannya alhamdulillah akhirnya Ibu keluar nih. Setelah sekian lama. Iya, saya tahan teh. Oh, Karena gitu. saya nggak berani ngomong ya. Oh. Saya nggak berani ngomong, cuman karena teteh pembawaannya enak. Iya. Maksudnya emang bukan seperti itu gitu kondisinya, saya tahu gitu. Oh gitu. Mereka bener. itu bukan orang-orang yang jahat. Enggak. Mereka itu orang-orang yang kesepian, yang kesedihan Ya, gitu. sepi itu loh mereka. Jadi saya kalau ada yang mau nyari tiba-tiba lari dibuat seolah-olah serem, saya kesel. Iya, Gitu aja. dibuat serem itu ya Pak Darman. Padahal enggak. Kak. Yang keluarga sini aja kalau emang merasa serem ya udah kagak mungkin tinggal di sini dong. Iya, kan logikanya Buktinya mereka seperti betah. itu. Gitu. Iya. Buktinya mereka udah terbiasa, ya udah biasa lah. Nanti kalau dibuat puskesmas ya doain ini jadi dibuat puskesmas. Amin, mudah-mudahan. Ya bismillah. Saya mau diundang alhamdulillah. boleh. Iya, tapi memang yang 3 ini nih cuma bilang ya memang ini yang agak-agak yang ini agak keras. Oh ya, saya mau cerita waktu pemilu juga kan di sini, waktu pemilu nggak tahu lah ya. Saya setelin dari malam sampai ke pagi menjelang pemilu, saya setelin brotal, adem. Jadi kayaknya mereka itu butuh kiriman doa. Iya, betul. Butuh kiriman doa, butuh dibacain ayat-ayat sursi juga gitu. Walaupun saya nggak tahu mereka agamanya apa ya, karena Nggak ada apa-apa. Cina, ada itu gitu. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Saya tadi udah mohon maaf Allah kan lebih tahu ya. Dia juga nggak salah si nenek-nenek ini kayak gini. Justru anaknya akan menanggung Iya, semua ini. Iya. Saya nggak nyalin si nenek, saya nyalin anaknya, anak keluarga Anaknya saya, itu keluarganya. justru yang itu kan kita mah doain saya ya lillahi ta'ala bagaimana Allah menerima, yang penting kita ngedoainnya ikhlas itu aja gitu kan. Jadi ya untuk warga-warga di sini ya mudah-mudahan akan familiar aja sih. Saya udah yakin nggak aneh. udah nggak aneh sih Kata di sebenarnya. sini juga WRT, saya udah nggak takut lagi, udah biasa katanya. Oh ya udah tuh, alhamdulillah gitu. Justru mereka takut dan terganggunya ketika ada YouTuber yang halo gitu teriak-teriak. Jadi gitu, kalau misalnya ada YouTuber datang, misalkan sampai teriak-teriak atau gimana gitu sampai kesurupan, besok paginya ke rumah. Oh gitu. WRT maaf atuh kalau ada yang ke panti jangan ribut.
Aduh, saya bilang kan saya emang nggak jagain mereka. Saya bilang gitu, saya emang kasih kunci doang. Saya bilang Itu gitu. mah bukan nenek yang masuk kayak gitu, Iya. itu mah yang masa nenek jadi frontal kayak begitu, Iya. enggak lah. Enggak, itu mah Saya bukan nggak nenek. tahu, saya Itu bilang bukan gitu. nenek. Saya kan nggak ngejagain mereka untuk syuting. Makanya saya suka pesan, kalau mau syuting mah enggak, silakan. Saya tidak bertanggung jawab dan saya titip jangan ribut. Justru yang jagain itu nenek. Tempat ini yang jaga justru. Jadi biar nenek-nenek kalau saya lihat nih justru dia masih ada punya itu karena dia ngejaga. Karena dia ngerasa ini rasa rumahnya dia, tapi memang yang di pinggir-pinggirannya itu ibu yang luar biasa yang suka ketawa tuh yang perempuan. Ya. Emang dia lucu nggak lucu juga dia ketawa. Miske. Iya, dia emang lucu nggak lucu ketawa emang karena yang bisa cuma gitu doang, kan dia ketawa aja gitu kan. Di situ Dia kasih ada. kelebihannya gitu doang, sama Allah ketawa aja. Iya, ketawa aja. Memang udah jatahnya bagian ketawa kan kalau Miske kan. Kalau yang lain mah ya itulah. Kalau yang tadi Gundro itu bang agak-agak cabul sedikit. Iya, kalau pesan Gundro. saya tadi tuh Bu jangan dikontrakin sama ada usia perempuan, usia 2, pokoknya masih masa subur ya. 25 sampai 28 itu jangan ditempatin sama yang seperti itu atau suami istri. Jangan ya kalau bisa jangan anak bayi juga jangan. Itu udah dikosongin teh. Jadi rumah di Iya. atasnya itu udah dijadiin gudang. Iya, kalau mau pakai musola kecil aja. Soalnya sering yang kesurupan kalau yang situ. Pakai musola kecil aja kalau nggak di situ buat ajan di situ musola kecil di situ gitu karena memang ya hawa dari itu dia karena di sini pertemuan sungai ya jadi hawa negatif yang para mayat dibuang yang kayak gitu-gitu jadi hawa negatifnya bukan dari sini Jadi arwah penasaran ya. ya tapi bukan dari sini Iya, dari luar. dari luar semuanya tuh Ada yang datang. kecelakaan, ada yang bunuh Iya, diri. iya. Nggak aneh di sini yang bunuh diri ada banyak di jembatan. Iya jadi dari sekeliling situ bukan dari sini gitu Iya. kan. Di sini cuma ada rasa sunyi dan sepi dan sedih aja. Kalau yang saya rasa sih gitu ya. Cuman kalau dulunya karena ini dulu bekas tempat pembuangan mayat gitu. Waktu zaman dulunya. Jadi ya masih ada aura-auranya juga ya kayak gitu. Dulu sebelum dibangun panti katanya sih gitu tempat pembuangan mayat-mayat yang pejuang gitu. Terus sama tempat jaga hewan sebelum jadi panti kata mereka yang bisa melihat dan yang tahu. Enggak sih. Enggak Justru kan itu udah enggak lama banget. udah itu ada Allah cara Allah kan juga kalau pada zaman pejuang kan juga mereka kasihan juga Iya, kan iya. Jadi bukan serem yang ada. bukan Ya kita kasihan sama mereka yang dibuang di sini. Kasihan, Iya. justru kita Aura kalau- kesedihannya lebih ya besar. kita kalau dengar kayak gitu justru kita doain aja gitu kan apa yang bisa kita berikan manfaat kepada kehidupan ataupun kepada kematian ya kita lakukan itu gitu kan. Kalau saya rasa justru ini lebih ke anyir-anyir yang tadi Genderuwo itu. yang itu sama yang sungai itu yang banyak lempar gitu. Kalau yang lampau tuh enggak ada urusan. Kebanyakan sih dari korban bunuh diri teh. Ada mutilasi yang soalnya. Iya. Yang banyak lah yang dibuang ke bawah mah teh. Ada Yang dibunuh anak kecil dikelebekin juga ada. Iya, itu lebih negatif daripada pejuang-pejuang kayak gitu. Iya, Insya iya, Allah iya. diselamatin Allah lah itu mereka mah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Sudah tadi agak gelap sekarang terang. Entah dari terang dari mana ini. Kok jadi udara jadi terang kayak gini ya. Oke pemirsa, Feni Ramaisutedi. Saya tutup dulu acara kiamat hari ini. Insya Allah akan ada kisah-kisah kiamat selanjutnya. Tapi di dalam kiamat ini tidak selamanya semuanya misteri yang tidak bisa terpecahkan. Tentunya di dalam misteri ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ataupun ada sisi kita menolong kepada sesama ya dengan cara kita berdoa bukan mempermainkan orang yang telah tiada. Baik pemirsa, saya tutup acara malam ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan beserta dengan Bu Ade, RT dari warga mana Bu? Pulau Empang RT 4 RW 5. Ya, kita mohon maaf ya Bu ya bila ada kesalahan, salah kata, ya kita hanya manusia biasa. Pemirsa, semoga selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.